Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya. Tentunya anak-anakku sekalian telah siap dan siap sedia tentunya untuk mengikuti pembelajaran kita kepada hari ini, yakni tentang prakarya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah bahan serat kelas 7 semester 1. Perkenalkan, nama Bapak adalah Abdul Wahid, SPD. Tentunya anak sekalian tahu, salah satu guru Bapak itu ada salah satu guru di SMP Negeri 1 Galesong Selatan. Kemudian pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas tentang pengolahan limbah bahan serat memiliki tujuan pembelajaran pada kali ini ada dua. Pertama, anak-anak sekalian diharapkan mampu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Dengan artian kata berdasarkan rasa ingin tahu kalian dan peduli lingkungan. Jadi semua hal itu harus dikelola berdasarkan rasa ingin tahu kalian dan tentunya peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena ketika kita tidak pedulikan lingkungan dan mengeksploitasi alam secara berlebihan, maka ujung-ujungnya akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua itu anakku sekalian diharapkan mampu memahami teknik pengolahan produk dan prosedur pembuatan serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah. Dengan arti kata produk apa yang dapat dihasilkan dari itu. Tentunya disesuaikan dengan wilayah tempat di mana kita berada. Oke, anak sekalian, selanjutnya slide kedua kita akan pertama membahas mengenai pengertian bahan serat. Jadi bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kalau yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa serat itu konotasinya tidak jauh dari yang kita kenal dengan minuman, makanan yang berserat. Ya, pada dasarnya hampir. Cuman untuk makanan dan minuman itu adalah kandungan. Ini adalah mengenai bahannya. Bahannya secara tekstur itu mengandung serat. Ya, oke. Kemudian itu pengertian. Selanjutnya sejarah. Sejarah penggunaan bahan serat sebagai bahan pembuatan tekstil. Yang kita kenal dari dulu hingga sekarang itu ada negara yang paling berhasil atau mengembangkan sebuah bahan serat, yaitu negara Cina. Bahan serat alam yang dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum pengembangannya itu beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutera. Cina sangat tertarik dengan serat tekstil. Selain serat sutera, bahan serat alam lainnya yang berupa kapas pada tahun 1540 sebelum Masehi
telah berdiri industri bahkan di India, industri kapas untuk pengolahan kain. Kemudian berdasarkan data selanjutnya dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan berbagai negara lainnya seperti serat Lex yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan, hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan produksi. Serat buatan yang dimaksud di sini adalah serat-serat sintetis yang mungkin bisa diartikan bahwa ini diambil bukan dari alam, tapi dibuat secara kimiawi sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk jadikan sebagai industri manufaktur yang akan dimanfaatkan oleh manusia dalam perkembangannya. Selanjutnya pada kali ini, pada slide ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat dan karakteristik dan jenis bahan serat. Jenis dan karakteristik serat alam yang digolongkan menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Kalau pada perkembangannya sekarang sudah dikenal ada bahan-bahan non-alam dalam hal yang sintetis. Untuk yang alam itu digolongkan menjadi dua, yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya serat tumbuhan. Adapun serat tumbuhan yang dimaksud di sini adalah serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Jadi tentunya asalnya sesuai dengan namanya ya berasal dari tumbuhan. Kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 4 meliputi serat dari biji. Ya tentunya yang dimaksud dengan serat dari biji ya biji yang dimanfaatkan untuk pengembangan industri itu sendiri. Kemudian batang tentunya batangnya yang dimanfaatkan untuk menjadi bahan serat. Kemudian daun dan buah ya disesuaikan dengan klasifikasinya ya. Kalau dari daun makanya bisa dibahasakan bahan bakunya itu dari daun. Kemudian buah ada beberapa serat bahkan yang dari biji ini juga ada. Kemudian selanjutnya contohnya bisa kita lihat misalnya biji kapas dan kapuk. Ya, buah sebenarnya di sini buah kapak dan buah kapas dan kapuk. Dari batang, contohnya batang anggrek. Ini batang anggrek bisa diawetkan ya. Kemudian melinjo terkadang dipakai justru untuk beberapa hiasan. Kemudian mahkota dewa untuk obat ya, yang juga bisa diawetkan. Dan beringin. Kemudian dari daun contohnya serat daun mendong, nanas, dan pandan berduri. Nah, terkadang dipergunakan untuk bahan pembungkus makanan. Nah, untuk contoh serat alam dari buah seperti serat buah kelapa. Tentunya kita ketahui hasil-hasil produksi dari kulit ataukah kulit keras dari kelapa sendiri itu terkadang dijadikan pernak-pernik hasil industri. Untuk selanjutnya serat hewan. Serat hewan dari ya tentunya juga berasal dari hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu serat dari stapel dan filamen. Serat dari stapel berbentuk rambut hewan. Banyak yang kita lihat itu ada biasa terkadang kunci, gantungan kunci dan lain-lain. Kemudian disebut juga dengan
wool, ya, rambut hewan itu wool terkadang misalnya bulu bulu domba, contohnya bulu domba, unta, kelinci, kashmir, dan vicuna. Ini semua jenis hewan ini. Yang paling populer dan banyak digunakan adalah wool. Tentunya kenapa produksi dari benang-benang wool ini sangat bisa diproduksi secara besar-besaran karena jenis domba itu memiliki bulu yang sangat lebat dan bisa dikembangkan tentunya di beberapa negara. Bulu domba kemudian serat dari filamen berbentuk jaringan. Ya, filamen terkadang biasa kulitnya, kulit hewan dan lain-lain. Contoh dari serat selanjutnya dari sari serat larva ulat, sutera digunakan untuk membentuk kepompong. Ya, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang yang dikenal dengan sutera. Demikian untuk singkat materi yang kali ini kita bisa bahas. Dan untuk selanjutnya, anak-anak sekalian silakan mengerjakan tugas yang Bapak share di grup WA atau yang Bapak tuliskan di classroom. Demikian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.